Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Yulianti dari kelas A Psikologi Islam ingin menyampaikan materi tentang dampak COVID-19 limbah APD mengapung di laut. Banyak sekali negara yang melakukan karantina mandiri atau lockdown. Salah satunya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Lockdown ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi menyebarnya virus COVID-19 yang dapat mengurangi emisi karbodioksida yang bersifatnya hanya sementara. Di sisi lain, pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang buruk bagi lingkungan, karena banyak sekali ditemukan sarung tangan lateks dan masker bekas sekali pakai yang berceceran di selokan, pantai, sungai, dan tempat-tempat lainnya. Sejumlah organisasi yang peduli terhadap lingkungan ini pun ikut menyuarakan pendapat mereka. Mereka menyatakan bahwa laut, sungai, dan selokan-selokan banyak sekali dibanjiri oleh sarung tangan lateks, masker bekas sekali pakai, botol hand sanitizer, dan juga alat pelindung diri lainnya yang tidak dapat didaur ulang. Limbah baru yang terkait dengan COVID-19 ini sangat-sangatlah mengkhawatirkan, karena banyak sekalinya ditemukan sarung tangan lateks, botol hand sanitizer, dan masker sekali pakai yang mengapung di lautan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, bukan hanya itu, tetapi dapat merusak ekosistem di dalam laut itu tersebut. Membuang limbah bekas APD atau alat perlindungan diri ke laut itu sangat-sangatlah berbahaya. Seharusnya dari pihak rumah sakit telah menyediakan tempat untuk mengumpulkan atau tempat untuk membuang limbah tersebut, agar limbah tersebut tidak dibuang bukan di tempat yang seharusnya. Karena itu dapat merusak lingkungan ekosistem laut dan juga lingkungan yang lainnya. Dengan cara membuang limbah APD secara sembarangan itu sangat-sangatlah membahayakan bagi seluruh makhluk hidup. Contohnya saja bagi manusia. Jarum suntik dibuang secara sembarangan di bukan yang tempatnya harusnya. Itu sangat-sangatlah membahayakan dan juga dapat dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dipergunakan untuk mainan jarum suntik misalnya, atau dan lain sebagainya. Seharusnya dari pihak rumah sakit itu telah menyediakan tempat atau penyimpanan untuk semua bekas-bekas jarum suntik agar tidak berceceran di tempat-tempat yang bukan seharusnya untuk dibuang. Lalu, contohnya sepertinya di pantai-pantai. Banyak sekali bekas botol hand sanitizer, sarung tangan lateks, masker bekas sekali pakai, dan alat-alat APD lainnya yang terapung di laut. Itu sangat-sangatlah merusak ke lingkungan laut itu sendiri. Bukan hanya itu, tetapi juga dapat merusak ekosistem di laut itu sendiri. Contohnya seperti ikan tidak dapat berenang karena terhalangnya oleh limbah-limbah tersebut. Seharusnya pihak rumah sakit lebih tegas dan bertanggung jawab lagi dan memiliki kesadaran akan tidak membuangnya di tempat yang bukan seharusnya. Karena itu dampaknya bukan hanya kepada makhluk hidup saja, tetapi bagi semua makhluk hidup lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi seisinya, di mana Dia telah mempercayai kepada kita untuk selalu merawatnya. Tetapi malaikat justru meragukan kita. Seharusnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja telah mempercayai kita, kita hendaknya betul-betul menjaga lingkungan tersebut dengan baik. Tidak untuk merusaknya, harus menjaganya, melestarikannya, dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Namun sayang, justru semakin hari semakin banyak saja manusia yang melakukan kerusakan lingkungan. Banyaknya kehancuran dan kerusakan itu menimbulkan banyak sekali bencana, ya di mana Allah telah menceritakannya di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat ke-41, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaral fasadu fil barri wal basri bima kasabat aydina sil yuzziqahum baddal lazi amilu
la'allahum tarji'un. Yang berarti telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41. Berbagai kerusakan di darat dan di laut merupakan salah satu akibat dari kejahatan orang-orang yang berdosa. Kekeringan, banjir, gunung meletus, badai, semua itu bukan hanya faktor bencana alam saja, tapi juga kejahilan tangan dari manusia itu sendiri. Juga banyaknya maksiat yang diperbuat oleh mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika orang-orang yang sering berbuat dosa itu mati, maka hamba-hamba Allah seperti manusia, bumi, pohon, dan hewan-hewan merasakan lega. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, banyak baik dari langit maupun dari bumi. Hujan yang turun membuat tanah yang tandus menjadi kembali ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian di atas adalah bahwa kita harus benar-benar menjaga lingkungan itu dengan baik. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi sampah yang tidak dapat didaur ulang. Karena dampaknya bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada makhluk hidup lainnya, dan juga lingkungan akan menjadi lebih rusak lagi. Termasuk sampah APD, harus membuangnya pada tempatnya atau menyimpannya di tempat-tempat yang seharusnya. Jangan membuangnya di tempat yang bukan seharusnya untuk dibuang, seperti di laut contohnya. Karena itu bukan saja merusak lingkungan pantai itu sendiri, tetapi juga merusak ekosistem dari laut itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.